Itu yang menginginkan ondel-ondel itu dilarang secara keseluruhan, semuanya, mau MP3 mau alat. Sedangkan saya termasuk orang yang memperjuangkan memberi ruang untuk ondel-ondel yang ngarak atau ngamen menggunakan alat musik lengkap atau tidak keluar dari pakem. Ya, jadi kemarin tuh ada sepuh, wah itu di ondel-ondel Babe Yasin, dibilang dari tahun 87. Itu sebenarnya ondel-ondel udah ada arak ngamen di jalan, tapi bukan bener-bener ngarak ngamen di jalan pengen nyari duit, bukan, tapi ngarak ngamen di jalan itu untuk ngetes fisik, wah, ngetes kaki, ngetes main alat atau musik, gendang, dong, tehyan dalam kondisi berjalan, itu kan agak sulit. Ngetes masuk ondel-ondel panas-panasan keliling kampung tersebut, ngetes atau latihan apabila ada panggilan. Nah kan karena udah latihan udah kuat kan, enak kalau ada acara ada panggilan. Nah di dalam latihan tersebut entah kenapa ada orang yang senang ngelihatnya dan ngasih duit itu ke orang yang lagi latihan. Nah mulai dari situ banyak orang berpikir, wah ternyata awalnya dari sekedar latihan ngarak atau ngamen ondel-ondel keliling kampung, ternyata banyak orang senang dan ngasih duit. Dan cara ini diikuti oleh mereka yang punya sanggar-sanggar lain di luar daerah tersebut. Ya, mulai saat itu akhirnya banyak orang ngamen ngarak keliling Jakarta menggunakan alat musik lengkap dengan niat bukan latihan, tapi yaitu dia sebagai selain melestarikan dan mengembangkan juga nyari lebihan di situ. Jadi dimanfaatkan. Nah, tapi masih bagus sih. Karena apa? Itu dia tidak keluar dari pakem. Yang nggak bagus yang kayak gimana? Itu yang pakai MP3, pakai alat musik rekaman. Udah jelas-jelas keluar dari pakem. Ya, komunitas Sanggar Ondel-Ondel DKI Jakarta itu tidak hanya ngarak dan ngamen saja, tapi anggota saya yang terdiri dari 25 sanggar pun punya pekerjaan di luar itu. Ada yang jadi ojol atau ojek online, ada yang anggota PPSU, ada yang buruh pabrik, ada yang menjadi kurir di jasa pengiriman, ada yang jadi marbot masjid, ada yang tukang servis, dan lain sebagainya. Walaupun memang ada juga yang mereka mencari uangnya hanya dari ngarak ngamen saja. Dan saya mengarahkan untuk dan menyarankan untuk teman-teman saya nih, sering sekali saya informasikan, saya beritahukan kepada teman-teman saya yang ada di komunitas Sanggar Ondel-Ondel DKI Jakarta bahwa mencari uang atau rezeki itu tidak hanya dari budaya aja. Cobalah kalian untuk berpikir secara luas, jangan berpikir secara sempit. Di luar sana kita nggak tahu, banyak usaha-usaha lain yang belum kita geluti, kita coba dan kita tekuni. Ya, itu untuk semua ya, untuk yang alat dan yang MP3. Karena saya lihat ini saya punya teman-temannya anak sanggar masih pada muda, masih pada kuat, masih pada energik, masa depannya masih jauh. Tak henti-hentinya saya selalu menyarankan hal itu.
cari peluang baru, usaha baru atau pekerjaan baru. Dan alhamdulillah mereka merespon, mereka membuat usaha-usaha yang lain, tidak hanya mengandalkan dari ngarak ngamen di jalan, dan sampai ada juga mereka yang melamar pekerjaan di berbagai macam tempat dan instansi. Nah, itu adalah sebuah progres yang keren, bagus nih buat teman-teman anak sanggar. Jadi mungkin di sini nih perdana saya informasikan hasil rapat kemarin komunitas sanggar ondel-ondel DKI Jakarta dengan beberapa sanggar yang lain yang domisili wilayah DKI Jakarta, dengan Kepala Dinas Kebudayaan Bang Iwan Henry Wardana, dan juga dengan Kepala Suku Dinas di 5 wilayah DKI Jakarta, yang mana di sana menghasilkan mereka memberi ruang untuk ondel-ondel ngarak ngamen di jalan dengan menggunakan alat musik lengkap seperti yang saya bilang tadi, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu lalu lintas, dan di masa pandemi ini menggunakan masker. Para seniman itu dapat berkesenian di tempat-tempat yang telah disiapkan atau ditentukan, seperti di BUMD, seperti di mall, seperti di banyak tempat, Pasar Jaya, dan lain sebagainya. Itu sampai saya lupa itu di mana aja karena saking banyaknya. Ya, jadi masih diberi ruang. Sebenarnya kemarin tuh polemik. Itu saya debat ya dengan teman-teman. Ya, namanya pro kontra itu pasti ada dan wajar. Jadi ada sebagian itu yang menginginkan ondel-ondel itu dilarang secara keseluruhan. Semuanya, mau MP3, mau alat. Sedangkan saya termasuk orang yang memperjuangkan memberi ruang untuk ondel-ondel yang ngarak atau ngamen menggunakan alat musik lengkap atau tidak keluar dari pakem. Dan alhamdulillah kesepakatan hasil rapat kemarin salah satunya itu dia memberi ruang bagi ondel-ondel yang ngarak ngamen di jalan tapi harus menggunakan alat musik lengkap. Tidak diberangus semua, diberangus hanya yang bermasalah, karena selama ini yang bermasalah adalah mereka yang ngarak ngamen di jalan itu hanya menggunakan MP3 atau alat musik rekaman doang. Mereka yang menggunakan alat lengkap sampai saat ini 2 tahun saya sebagai ketua kayaknya jarang aja, atau ada cerita yang heboh atau viral seperti kemarin. Dan juga kemarin juga rencana mau dibuat satgas pembinaan pegiat seni ondel-ondel dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, nanti akan dilantik. Adapun nanti siapa orangnya saya kurang tahu, nanti tunggu informasi dari Dinas Kebudayaan. Yang pasti di situ nanti ada dari beberapa dari orang-orang lembaga kebudayaan, yang pastinya juga dari Dinas Sosial juga, Satpol PP juga. Ya, itu sanksi nanti belum dibahas, kemarin belum dibahas, mungkin nanti ada sanksi-sanksi pasti itu, karena namanya nanti ada pelarangan atau penindakan bagi ondel-ondel yang ngarakannya menggunakan MP3. Saya yakin pasti ada sanksi. Adapun sanksinya apa saya belum tahu. Inggup itu jelas bagus itu hasilnya, dan di Sabtu Minggu di setiap event itu pasti akan menampilkan seni tradisi budaya Betawi gitu. Sepaham itu jalan pikir abang-abang yang di sana gitu. Kenapa mereka menyetujui ondel-ondel yang dilarang itu hanya yang menggunakan alat musik rekaman aja, tidak semua. Saya yakin abang-abang saya itu menggunakan cara yang elegan, tidak sporadis, nggak keras, nggak kasar. Mereka babang saya di sana menggunakan cara yang halus, pelan-pelan. Jadi yang MP3 atau alat musik rekaman aja dulu. Tapi saya yakin ke depan sepertinya akan keluar juga peraturan. Semua ondel-ondel yang ngarak ngamen di jalan, baik yang menggunakan alat musik rekaman atau alat musik live atau lengkap, itu akan ditindak juga.
tapi setelah inggup tersebut berjalan, setelah ada kesejahteraan yang merata bagi seluruh sanggar ondel-ondel atau sanggar budaya lain yang ada di ruang lingkup wilayah DKI Jakarta. Saya yakin nanti ke depan akan seperti itu. Sanggar ondel-ondel itu bukan cuma di Jakarta, tapi di daerah Depok juga banyak sanggar ondel-ondel, daerah Tangerang, ada Bekasi, dan juga sampai di Bogor pun ada di situ sanggar ondel-ondel yang awalnya memang mereka orang Jakarta. Nah, mereka orang Jakarta karena yang mungkin di sini di Jakarta memang terlalu sengit persaingan, terlalu banyak ondel-ondel ngarak yang menggunakan MP3. Akhirnya mereka domisilinya pindah keluar Jakarta. Ada yang di Bogor. Nah, di sana ya dibawa borongannya atau ondel-ondelnya plus alat musik rekamannya itu. Kemudian ya mereka ngarak, mereka ngamen itu menggunakan dorong-dorong alat musik MP3 di Bogor. Bukannya yang dari sini Jakarta kemudian sampai ke Bogor, tapi mereka tinggal di Bogor, alat dan ondel-ondelnya ditaruh di sana gitu. Nah, ada juga sih yang mereka tinggal emang dasarnya di Depok atau Ciledug Tangerang. Mereka melihat fenomena ondel-ondel ngarak ngamen ini menghasilkan, ya akhirnya ya mereka membeli atau membuat ondel-ondel tersebut, dan ya kembali lagi ya mereka menggunakan ikon Betawi, ikon Jakarta, ondel-ondel tersebut ya untuk ngarak atau ngamen di jalan gitu. Jadi kita punya nama Komunitas Sanggar Ondel-Ondel DKI Jakarta. Ya, saya sebagai ketuanya. Artinya saya hanya membantu pemerintah daerah yang ada ya di wilayah DKI Jakarta. Adapun untuk yang di wilayah di luar DKI Jakarta itu kayaknya udah bukan wilayah saya. Iya, ini jadi harus mukanya kalau yang laki merah. Ini ada pakem-pakemnya, selendangnya. Namanya sih nggak tahu. Ada yang namanya Gigi Balang, ada yang namanya Anis. Biasanya dia ngeliat dari kedoknya. Tapi kalau kedok ini saya kurang tahu nih kedok namanya apa. Nah, ini dalam momentum menjelang 17 Agustus rambutnya dibikin merah putih. Ini saya tahu nih, ini ondel-ondel buatan Bapak Supandi, Bapak Wapandi di Kemayoran, sanggarnya Hutan Panjang. Nah, terus untuk yang perempuan mukanya putih. Ada orang salah, perempuan mukanya emang pakemnya putih malah dijadiin abu-abu atau coklat atau brown. Itu salah, seharusnya putih. Ini kayak gini nih, putih udah benar, udah bagus. Nah, selendangnya juga, selendangnya di kiri, ini udah benar nih, udah bagus nih. Karena banyak di luar sana mereka selendangnya di sini, di kanan. Nah, itu salah. Kenapa saya bilang salah? Ada dasarnya orang LKB, mereka abang-abang kita yang di Lembaga Kebudayaan Betawi pun telah menyusun peraturan seperti itu yang harus kita ikuti. Kalau bagus lagi tangannya pakai ini nih, waduh, pakai sarung tangan kulit tuh yang buat motor, keren tuh sarung tangan kulit.